selaku kurang lebih. Jadi pagi ini saya akan membawakan topik mengenai solution for data center. Seperti yang kita ketahui, komponen-komponen yang ada di dalam data center sendiri terdiri, kita bisa klasifikasi ya, klasifikasi dari mulai basic infrastruktur, terusnya power supply dan distribution power-nya, lalu ada sistem pendinginan untuk data centernya, dan juga ada monitoring sistemnya. Nah, oke. Semua environment, semua device-device yang ada di data center seperti server, storage, lalu ada serial device untuk networking, Cisco switch, terus router, core switch. Kita juga bisa ada power, ya, PDU, UPS, dan juga ada generic device itu untuk yang tadi sistem pendinginan, temperatur, humidity. Itu semua environment-nya bisa kita kombinasikan, bisa kita koneksikan ke Athena device. Nah, yaitu yang pertama untuk server, untuk storage adalah kita bisa koneksikan ke KVM over IP switch. Lalu untuk serial device atau Cisco router, Cisco switch, core switch, distribution switch, itu kita bisa koneksikan ke serial console server. Lalu untuk power itu kita bisa koneksikan ke intelligent atau smart PDU atau smart UPS gitu ya. Dan untuk generic device itu kita juga bisa masukkan ke centralized management CC2000 dari Athena. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya adalah end user-nya ataupun operatornya ataupun IT manajernya itu bisa memanage semuanya itu hanya dalam satu dashboard aja. Gitu. Jadi kebayang Bapak Ibu ya, dengan adanya C2000 ini, itu tidak ada lagi silo manajemen, tidak ada lagi manajemen yang terpisah-pisah antara satu device dengan device yang lain. Semuanya kita integrate ke satu manajemen dashboard untuk kita bisa manage semuanya. Itu kurang lebihnya. Nah, selain itu, nanti saya juga akan menjelaskan mengenai CCPSR. CCPSR itu adalah solusi recording dari Athena untuk activity di dalam semua device-device di dalamnya, seperti server, storage. Itu semua bisa kita pantau atau monitoring. Gitu. Nah, solusi dari data center sendiri, dari Athena, dari Gigantika adalah apa yang bisa Athena lakukan di dalam data center. Yang pertama adalah centralized management dan juga aksesnya bisa kita remote hanya dalam satu dashboard gitu ya. Lalu tentunya kita memperhatikan security karena apa? Concernnya jika semuanya over IP, jika semuanya itu di remote, itu concernnya adalah security. Karena apa? Karena kita tidak secara direct, tidak secara langsung ada di lokasi gitu. Dan juga tentunya minimize downtime. Nah, dengan adanya solusi dari Athena ini, dari Gigantika juga, kita bisa sebaik mungkin untuk meminimize downtime yang akan terjadi di data center. Kurang lebih goalnya seperti itu. Nah, ini kita breakdown lagi, data center seperti apa sih yang proper, data center seperti apa yang memenuhi klasifikasi yang dikatakan bagus gitu ya. Jadi dari mulai server kita bisa akses dari mulai server storage-nya melalui KVM over IP, kita bisa akses untuk serial devices-nya itu menggunakan serial console servernya Athena. Terus untuk monitoringnya, kita bisa pakai dashboard CC2000, kita bisa recording semua activity di dalam device itu menggunakan CCPSR. Lalu untuk redundant-nya, kita bisa menggunakan video dan UPS untuk power redundancy-nya, jadi nggak khawatir satu source problem, bisa kita switching ke source yang satunya lagi. Gitu. Lalu kabel manajemen juga kita punya beberapa solusi mulai dari patch cord sampai dengan kabel UTP ya, kita juga ada. Untuk environment management kita punya monitoring seperti humidity, temperatur, ada door sensor, ada juga untuk
encode si software untuk menganalitik dari si power consume tersebut. Lalu juga ada water lag untuk sensor banjir lah ya kita di data center. Terus juga ada yang namanya physical security, yaitu CCTV. Kita juga bisa kombinasikan di dalam satu manajemen nantinya. Nah, kita masuk ke Power Distribution Unit atau PDU. Jadi, Smart PDU-nya Aten ini mempunyai kelebihan. Pertama itu tentunya kita bisa meremote ya, kita bisa meremote untuk kontrolnya, baik itu power on, baik itu power off, lalu juga ada power cycle-nya dari masing-masing outlet, seperti itu. Terus kita juga bisa melihat nih, untuk current voltage-nya berapa, untuk KWH-nya berapa, terus untuk apa namanya status dari si videonya sendiri tersebut, itu bisa kita pantau ya, baik itu dari browser web GUI-nya ataupun nanti dari sisi 2000-nya, itu berarti bisa kita lihat. Lalu network interface-nya itu hampir semua protokol sudah bisa diintegrasikan gitu ya, TCP/IP, UDP, SCTP itu sebagian kecilnya bisa kita koneksikan nanti ke dalam si video ini untuk diintegrasikan ke sisi 2000-nya. Lalu juga kita bisa menggunakan power on sequencing feature. Nah, feature ini yang bisa kita pakai untuk kita bisa set up nih, baik dari power on sequence-nya dan juga kita bisa delay. Gambarannya adalah seperti ini. Kita bisa nge-set jika suatu device yang terkoneksi ke video itu mau kita delay untuk power on-nya, biar apa? Biar device yang lain itu steady dulu. Kayak gitu, itu konsepnya. Nah, selain itu tentunya kita juga bisa remote dan monitoring, dan juga kita bisa manajemen semua function yang ada di video ini di satu manajemen dashboard sisi 2000 nanti. Lalu ini ada feature lagi yang bagus ya di dalam video Aten, yaitu adalah POP, yaitu singkatannya Proactive Overload Protection. Nah, POP ini kita bisa gunakan untuk memproteksi device-device yang terkoneksi ke video ini dari yang namanya short listrik atau overload dari sumber listrik ya. Itu kita bisa protect semuanya. Karena yang baru yang harus kita sadari adalah uh, kalau device-nya itu, kalau videonya itu mungkin harganya nggak mahal, tapi perlu Bapak Ibu sadari, device-device yang di belakangnya itu yang mungkin harganya tuh bisa mahal sekali ya investasinya seperti itu. Nah, itu yang kita protect. Nah, ada berbagai 3 macam setting ya yang bisa kita terapkan di dalam smart videonya Aten ini. Yang pertama kita ada setting A nih, kalau teman-teman bisa lihat. Ini ada last in first out mode, ada juga priority mode. Jadi kita bisa edit device-device apa aja yang bisa kita bikin priority, yang bisa nanti dimatiin itu belakangan, gitu loh. Nanti yang misalkan device-device yang dianggap tidak tidak apa namanya tidak terlalu uh, important, itu bisa kita lebih dulu matikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di electricity-nya gitu. Yang kedua adalah kita ngomongin soal last in first out. Jadi yang nanti device terakhir yang dicolokin atau device terakhir yang diintegrasikan ke dalam video akan eh, lebih dulu dimatikan. Itu juga bisa di-set gitu loh. Dan tentunya ini kita gunakan untuk menghindari yang namanya server crash gitu loh. Karena apa? Kalau misalkan udah tidak ada listrik, udah pasti kan server akan automatically mati gitu ya. Nah, sebelum itu terjadi, dia akan di shutting down lewat kliennya si video ini untuk safe shutdown. Seperti itu konseptualnya. Lalu selanjutnya, nah video ini juga kita integrasikan dengan berbagai macam sensor gitu ya. Kita start dari ngomongin soal current-nya nih, current status, dari mulai ampernya, voltage-nya,
watt-nya, terusnya kWh-nya, voltage-nya, lalu kita ngomongin sensor door. Nah, jadi door sensor ini dipakai ketika kita bisa tempelin ke belakang pintu rak gitu ya. Ketika dia dibuka, dia akan mengirimkan notifikasi gitu loh, baik itu melalui SMTP ataupun SNMP. Nah, nanti kita bisa kasih dapat informasi tuh, oh ini ada pintu rak terbuka nih, padahal nggak ada authorized people di dalamnya. Itu bisa jadi satu notifikasi ke operator ataupun ke IT manager gitu ya. Lalu juga tentunya ada sensor temperatur, ada humidity, dan juga ada pressure sensor. Nah, ditambah yang baru adalah sensor water lag gitu. Karena apa? Kita nggak pernah tahu precious air conditioning itu secara pipingnya bisa banjir Bapak Ibu. Nah, sebelum semua device itu terendam, sensor lag ini akan kasih informasi, akan kasih notifikasi agar operator segera take action. Kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam ini juga kita bisa mematikan, menyalakan baik itu bank itu satu kesatuan dari video ataupun per masing-masing outlet. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu semua feature yang tadi itu akan terdescribe semua di dalam satu manajemen namanya EcoDC. Nah, EcoDC ini kita bisa mengetahui nih dari mulai status si outletnya, status si power videonya ya, statusnya semua kita bisa tahu statusnya apakah dia normal, apakah dia ada warning, ataukah dia ada critical. Lalu selanjutnya kita ke temperatur, baik itu dari sensor environment ya, humidity, temperatur, door sensor, water leak, itu semua juga kita bisa lihat informasi secara lengkapnya. Ini ada pressure di sini untuk mengetahui apakah ada perbedaan tekanan udara ya di dalam data center sendiri. Yang perlu harus digarisbawahi adalah device-device dalam data center itu ya, server storage, networking itu sangat sensitif. Artinya apa? Jika ada perbedaan suhu, jika ada perbedaan humidity atau kelembapan, itu akan mempengaruhi dari si board-nya si device tersebut gitu. Nah, jika board-nya bermasalah, tentunya juga akan membahayakan dari si device tersebut ya, bisa mati gitu loh, bisa mati kapan aja gitu loh. Nah, kurang lebih seperti ini fitur-fiturnya. Ini web-based application, tentu kita bisa akses, tidak perlu install apapun, kita bisa lewat browser aja, nanti kita masukin IP-nya, kita akan dapat semua informasinya. Ini sangat memudahkan ya Bapak Ibu. Terus juga nanti kita bisa ngeset nih authorization-nya, gitu loh, roles-nya juga. Jadi kita bisa bikin lebih dari satu user, tapi yang punya roles administrator itu cuma satu, yang powerful. Sisanya itu bisa user ataupun sebagai viewer aja gitu. Nah, untuk layout desain juga bisa kita tentukan, nanti kita bisa ngelihat dari gambar rack-nya, layout di lantai berapanya gitu. Itu bisa kita lihat secara specifically. Lalu ada rack cooling index untuk mengetahui temperatur dari si rack tersebut ataupun temperatur dari ruangan gitu. Lalu ada juga energy report-nya nanti. Nanti energy report ini bisa dimanfaatkan untuk audit misalkan, untuk reporting di akhir periode misalkan seperti itu. Oke, dari power kita menuju ke kontrol untuk KVM-nya ya, ataupun keyboard, video mouse, baik itu server, storage maupun serial network-nya. Nah, kita ngomongin soal KVM over IP. KVM itu terdiri dari 3. K itu untuk keyboard, V itu untuk video, M itu untuk mouse. Nah, artinya yang tadinya Bapak Ibu mungkin direct connection langsung ke dalam data center untuk mengakses si server tersebut, sekarang tinggal Bapak Ibu masukkan lewat dongle KVM-nya ke KVM switch ini, lalu Bapak bisa aksesnya itu di ruangan operator ataupun di tempat yang lain selama bisa terkoneksi dengan network yang sama gitu ya. Ini juga udah didukung oleh resolusi yang sangat tinggi ya, 1920 kali 1200 ya, Full HD. Dan juga ada panel array. Jadi panel array itu gambaran ya, nanti satu dashboardnya Bapak Ibu itu di monitor itu bisa ngelihat
semuanya, previewnya, device-device apa aja yang terkoneksi di KVM-nya tersebut. Gitu. Jadi nggak harus switching satu-satu, Bapak semuanya bisa langsung melihat secara live. Gitu ya. Tentu juga disematkan juga high grade security. Nah, karena justru ini yang paling krusial gitu ya, security-nya itu benar-benar sangat diperhatikan dengan adanya IPS 120 140 gitu ya untuk Certified Open SSL, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara akses ke KVM-nya? Jadi gini, cara akses ke KVM-nya ini ada berbagai macam cara. Yang pertama bisa lewat PC, yaitu dengan menggunakan web GUI ya, ataupun dengan menggunakan Java yang tadi sudah Pak Dimas sebutkan di depan. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan console station. Kelebihannya apa? Jadi, kelebihan dari KVM-nya dulu. Jadi kelebihan dari KVM-nya pertama adalah ini dari multiple model, Bapak Ibu. Bisa 16 port, 8 port, 24, 32, 40, sampai dengan 64. Disesuaikan dengan berapa banyak device yang terkoneksi di KVM tersebut. Lalu interface-nya juga bisa bermacam-macam. Ada VGA, ada DVI, ada HDMI, ada DisplayPort, ada juga serial. Artinya, nanti Bapak Ibu tuh nggak usah pusing masalah, berarti saya cuma bisa hanya punya satu doang dong untuk interface-nya, cuma HDMI doang dong. Enggak, tinggal beli dongle-nya aja. Dongle-nya itu macam-macam. Jadi ada VGA, DVI, HDMI, DP, ataupun serial, disesuaikan dengan servernya, nanti koneksinya ke RJ45. Kurang lebih seperti itu. Terus kita ngomongin soal redundancy design. Dari mulai dual PSU atau dual power supply unit, dan juga ada LAN-nya ya, dual LAN, dan juga untuk aksesnya, untuk POP manajemennya itu bisa untuk modem ataupun lokal konsol. Jadi itu kita bisa sesuaikan juga gitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu tentu kita tidak boleh mengesampingkan soal centralized access dan juga security-nya. Nah, ngomongin soal aksesnya, tentunya kita juga bisa ngeset sedemikian rupa bagaimana itu roles-nya, bagaimana itu authentication dari si user tersebut, dan juga kita bisa kombinasikan dengan Active Directory, dengan LDAP, ataupun dengan radius yang kita punya, seperti itu. Lalu untuk KVM ini, aksesnya ya itu bisa sampai BIOS level. Nah, Bapak Ibu bayangkannya seperti ini. Jika menggunakan software untuk remote management seperti Windows Remote Desktop Connection, ataupun kita ngomongin AnyDesk, ataupun kita ngomongin TeamViewer, ketika OS crash, apa yang terjadi? Mati juga ya, karena dia based on application. Benar ya Bapak Ibu? Tapi dengan adanya KVM over IP dari Aten ini, Bapak Ibu bisa kontrol sampai dengan BIOS level. Gitu. Jadi dari BIOS level ini kebayang ya, jika misalkan OS crash, kita bisa ambil log-nya dari BIOS-nya tersebut untuk bisa tracing lah nantinya. Ini kenapa server bisa mati? Kita bisa nggak baca log-nya dari situ. Dan juga untuk virtual media. Nah, virtual media ini gambaran begini. Bapak Ibu ingin update patch ya di dalam OS, ataupun ingin update si OS tersebut sendiri, itu hanya bisa kita bisa menempelkan ke dalam satu USB, kita colokin ke KVM-nya, itu akan kebaca ke semua device yang ada nempel ke KVM-nya. Jadi nggak perlu satu Bapak Ibu tempel, colok begitu. Nah, kita hanya tempelin ke KVM-nya aja, semuanya bisa ngebaca untuk virtual medianya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk manajemennya, kita bisa ngelihat nih di panel remote-nya, semua server-server, semua storage, semua device yang terkoneksi ke dalam KVM itu, kita bisa lihat nih live preview-nya di sini. Nanti kita tinggal double klik aja untuk dapat aksesnya secara full, gitu ya. Dan tidak lupa, nah ini yang paling menarik, kita bisa install aplikasi di dalam iPad, gitu ya. Namanya itu Mobility ya, kita bisa install di situ, nanti kita bisa secara mobile memanage apa aja KVM yang ada di dalam data center kita. Nggak perlu lagi bawa laptop, nggak perlu lagi install di PC, yang besar-besar kita semua bisa dikontrol by mobile. Oke, melanjutkan yang tadi ya, bedanya antara PC
sebagai kontrol tentunya ke dalam si KVM ini ataupun console session. Nah, console session ini kalau Bapak Ibu tadi sudah mendengar apa yang Pak Dimas sampaikan, yaitu ibaratnya adalah ini pengganti PC Bapak Ibu. Jadi dengan alat ini kita tinggal tempelin yang namanya keyboard, yang namanya monitor dan mouse ataupun audio seperti speaker gitu ya, ataupun audio system untuk mengontrol apa yang ada di balik dari KVM tersebut, apa yang terkoneksi ke KVM tersebut. Dengan adanya panel remote dan juga kita bisa boundless switching. Bapak Ibu nggak perlu lagi switching satu-satu, tapi begitu mouse itu dilempar ke layar sebelahnya, full control, full access akan didapetin juga. Kelebihannya apa sih ini dibandingkan dengan PC? Nah, kelebihannya adalah yang pertama, tidak ada OS, yang kedua, tidak ada yang namanya license dari OS tersebut. Yang ketiga, tidak ada renewal untuk license-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kebayang ya kalau misalkan untuk jangka panjang, Bapak Ibu nggak perlu lagi yang namanya renewal. Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi ketika nanti OS-nya crash, tetap bisa dapat kontrolnya. Gitu. Oke? Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, kalau dari PC juga tetap bisa, tentunya dengan Win Client ataupun Java Client, untuk mengontrol apa namanya si KVM over IP ini. Pun begitu dengan console station yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa koneksikan dengan video ataupun monitor, lalu kita bisa koneksikan untuk mouse keyboardnya, dan juga untuk speaker gitu ya. Lalu juga kita bisa koneksikan ke USB untuk virtual medianya tadi. Gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal KN series untuk kita koneksikan ke uh, server, ke storage, kita sekarang lebih spesifik lagi ngomongin untuk ke serial, ya, untuk ke serial. Jadi kalau dulu Bapak Ibu tahu ya, engineer itu punya yang namanya alat sakti, ya. Alat saktinya itu apa? Jadi kabel RJ45 ke serial itu dicolokin tuh Bapak Ibu satu-satu ke si Cisco switch ataupun router, ya, untuk bisa uh, troubleshooting lah ataupun setting. Nah, tapi itu harus ada orang yang datang Bu ke dalam data centernya, colokin satu-satu gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan adanya SN series ini ataupun serial console server dari Aten, device-device networking tersebut kita bisa tinggal colokin aja menggunakan kabel RJ45 Cat5 ya. Kita bisa colokin aja secara langsung, nggak perlu lagi ada yang namanya console cable gitu. Nanti si engineer-nya tersebut atau si operator tersebut ngontrol mah dari ruang operator aja, tinggal tembak IP si KVM-nya gitu. Nanti uh, masuknya itu kita bisa set roles-nya untuk user-nya. Apakah dia bisa dapat semua aksesnya, apakah hanya device-device tertentu saja yang bisa diakses sama si operator tersebut. Ini benar-benar memudahkan dan merubah cara orang untuk bekerja, dan terutama adalah ngomongin security. Karena apa? Tren yang sekarang adalah security, dari sisi security ya, itu ibaratnya tidak boleh ada orang yang beraktivitas dalam data center. Itu terkait dengan confidentiality dari si data tersebut. Gitu ya. Jadi kita mengerjakannya semua di luar dari data center tersebut agar bisa termonitoring. Gitu. Nah, ini pun sama, terdiri dari berbagai macam port ya, dari mulai 8, 16, 32, dan 48 port. Lalu juga untuk Cisco device itu bisa langsung directly connect menggunakan kabel RJ45. Gitu ya. Security-nya ada IIS, IPS 140-2, dan juga centralized tentunya. Sama seperti KN. Kita bisa centralized untuk Active Directory, LDAP, ataupun Radius. Caranya untuk koneksinya, metodenya itu berbagai macam, mulai dari terminal connection, Realcom, TCP server, ataupun client. Ini untuk serial console server. Oke, kita lanjut lagi untuk
manajemen kontrolnya, yaitu CC2000 dan juga CCPSR untuk video session recording-nya. Ini saya gambarkan untuk CC2000, jika misalkan kita sekarang itu ada di headquarter atau ada di data center, kita juga bisa memonitoring ataupun mendapatkan akses kontrol ke semua tempat, ya, baik itu server room yang ada di dalam headquarter ataupun yang ada di luar ataupun yang ada di lokasi yang berbeda, seperti brand office, seperti DRC atau data disaster recovery gitu ya. Itu semua bisa kita monitoring, semua kita bisa kontrol semua di dalam satu manajemen dashboard kita gitu. Nah, dengan menggunakan HTML5 ini akan juga membuat lebih efisien, lebih simpel karena tidak menggunakan Java lagi ya, kita bisa langsung akses semuanya, kita bisa mengetahui bagaimana status dari si KVM yang ada di dalamnya, kita bisa mengetahui event log-nya, kita bisa mengetahui siapa usernya yang masuk, lalu license-nya berapa, lalu juga kita bisa mengetahui sedang ada activity apa sih di dalam KVM ataupun di dalam server-server yang ada di dashboard-nya tersebut, itu bisa melihat semuanya gitu ya. Lalu kita bisa koneksikan juga tidak hanya dengan KVM over IP, ada video, ada virtual machine juga, ada bed chassis, integrated module juga, ya, semuanya kita bisa lihat statusnya di situ. Server redundancy, nah ini juga penting, jadi jika ini nanti mati, bisa di-take over oleh redundancy-nya gitu loh. Nanti penjelasannya akan saya lebih jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, data center management. Kalau kita ngomong data center, kita nggak hanya cuma ngomongin yang namanya server storage network aja, tapi juga ada komponen yang lainnya, seperti environment, lalu juga ada power, lalu juga ada bagaimana backup dari power tersebut, lalu juga ada surveillance-nya, ada environment sensornya, itu semua bisa kita manage, semua itu bisa kita integrasikan ke dalam satu manajemen dashboard. Poin penting di sini adalah kita bisa mengeliminate yang namanya silo management, Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan menggunakan satu dashboard, kita bisa dapat update semua current statusnya, kita juga bisa dapat kontrol dari semua device-device yang ada di dalam data center kita. Ini sangat memudahkan tentunya ya. Dan juga tentu dari segi security, ini akan benar-benar menjadikan data center kita benar-benar zero touch gitu ya, benar-benar yang namanya tidak ada activity secara direct di dalam data center kita gitu. Nah, ini secara lengkapnya ada KVM, ada PDU, ada UPS, ada kondisi, ada CC2000, ada CCPSR-nya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dari si dashboard ini, di tengah ini kita bisa mendapatkan akses dan juga kontrol ke KVM over IP dari mulai KN untuk server storage, SN untuk serial gitu ya. Terus juga ada KVM ataupun KVM switch ataupun KVM over IP yang lainnya, itu juga bisa kita manage. Lalu ada inbound management seperti RDP ya. Terus juga ada VNC, ada SSH, ada Telnet, ada Web GUI. Lalu kalau misalkan dari service processor kita bisa ngomongin seperti SPI Low, kita bisa ngomongin seperti Dell, terus juga ada IMM, ada RSA, iDRAC gitu ya. Itu bisa kita integrasikan. Lalu untuk power kita ngomongin soal smart video atau juga smart UPS yang tadi, dan juga untuk virtual machine kita juga bisa integrasikan baik itu VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix gitu. Itu kita bisa integrasikan ke dalam satu manajemen dashboard namanya CC2000. Nah, ini adalah gambaran yang seperti tadi saya gambarkan untuk koneksinya. Jadi nggak hanya cuma harus dari brand Aten aja, tapi bisa diintegrasikan dengan brand-brand yang lain yang udah existing di dalam data center tersebut. Seperti itu. Oke, ini kita lebih spesifik ngomongin soal security. Jadi ada 3 layer dari security-nya. Yang pertama kita ngomongin di sisi kliennya, gitu ya. Kalau dari sisi klien, kita tentu ada TLS untuk ngomongin soal secure web connection-nya. Lalu juga ada RSA untuk sertifikat dari si SSL tersebut. Dan juga kita bisa menggunakan
sertifikat ya, sertifikat CA untuk sertifikat security-nya di dalam si client tersebut. Lalu layer selanjutnya adalah dari sisi 2000-nya. Dari sisi 2000-nya kita bisa yang namanya blocking, baik itu dari IP ataupun MAC address device gitu ya. Itu hanya kita bisa set IP atau MAC address mana aja yang bisa masuk ke dalam gitu ya, dia bisa akses. Lalu juga kita juga bisa blocking untuk virtual medianya, apakah kita bisa allow ataukah disable, itu juga bisa kita set. Kita juga bisa menentukan jika loginnya itu fail, ya itu bisa berapa kali, apakah 3 kali, apakah 2 kali, nanti bisa kita set. Jika lebih dari attempts-nya tersebut, kita bisa disable di si usernya. Gitu. Authentication, username, password tentu juga bisa di-set, lalu user timeout pun bisa di-set. Jadi, satu user yang masuk itu bisa berapa waktunya, misalkan hanya 30 menit nih, atau misalkan kita bisa set maksimal 60 menit, nah itu bisa kita set. Lalu yang selanjutnya, layer berikutnya adalah di KVM-nya. Gitu ya, ada AES 256 encryption, lalu juga kita bisa setting video ini hanya bisa diakses oleh si KVM. Jadi selain menggunakan KVM, tidak akan tampil gambarnya dari si server-server yang ada terkoneksi di dalam seperti itu. Nah, ngomongin soal redundancy. Jadi sisi 2000 ini kita bisa setup ya sampai dengan 31 secondary servernya. Artinya apa? Jika misalkan server primary dari sisi 2000 ini mengalami crash, dia akan bisa di take over oleh si secondary servernya. Jadi ini yang ujungnya adalah untuk goalnya yaitu no downtime, gitu ya. Kebayang kalau misalkan memang nggak ada redundancy-nya, jika misalkan si OS crash dari sisi tersebut, maka operator akan sangat repot karena harus ngeset manual lagi satu per satu. Tapi dengan adanya secondary server ini, dengan adanya sistem redundancy ini, dia bisa langsung di take over oleh si secondary servernya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, lalu tadi setelah sisi 2000, ini yang akan saya jelaskan mengenai sisi VSR. Sisi VSR ini adalah video session recording software yang dimiliki oleh Aten. Gambaran mudahnya adalah CCTV-nya untuk si data center devices. Kalau CCTV biasanya objeknya adalah pergerakan dari orang, dari misalkan kalau di tempat parkir itu mobil atau kendaraan gitu ya Bapak Ibu. Sisi PSR dari Aten ini yang kita pantau adalah seluruh aktivitas yang terjadi di dalam device, baik itu server, baik itu storage, baik itu networking device gitu ya. Nah, kita bisa record itu sampai dengan sistem BIOS. Jadi apapun yang dilakukan di BIOS, artinya kan ada setting gitu ya di BIOS ya, installation OS misalkan sebelumnya, itu kita bisa record gitu ya. Untuk apa? Yang pertama tentunya untuk identification atau investigation jika terjadi sesuatu. Kita bisa tracing, kita bisa lihat videonya. Ini ada melakukan apa gitu loh di dalam si server tersebut. Kita bisa melihat gitu loh dia melakukan apa di dalamnya. Lalu juga kita ada live view function. Secara live kita bisa melihat dari semua server yang terkoneksi gitu ya ke sisi VSR ini. Kita bisa melihat seperti tadi panel array mode-nya. Lalu juga ada failover-nya. Jika sisi VSR di satu storage server ini mati, dia bisa langsung redundant ke secondary servernya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambaran dari summary semuanya gitu ya Bapak Ibu untuk sisi VSR. Jadi yang pertama kita bisa melakukan recording ya, baik itu dari segi si server atau storage untuk device-nya, baik pun juga untuk dari segi usernya gitu loh. Terus juga digunakan untuk apa hasilnya, bisa untuk investigation, bisa untuk compliant, bisa untuk tracking problem gitu ya, bisa untuk melihat investigasi ini sedang terjadi apa di dalam si server tersebut gitu loh. Baik juga untuk preview-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, trackingnya caranya adalah pertama dari segi kliennya. Kita bisa melihat hasil recordingnya, apa yang terjadi gitu ya, untuk apa? Untuk troubleshooting misalkan.
ataupun yang kedua hasil dari report tersebut untuk kita gunakan sebagai auditing ataupun keperluan dari compliance gitu ya. Lalu untuk sisi PSA juga nanti juga kita bisa manfaatkan hasil videonya untuk apa? Untuk training. Nah, kebayangnya begini Bapak Ibu, kalau misalkan ngomongin untuk support bisnis seperti kayak people management ya atau HRD di perusahaan gitu ya misalkan. Jadi jika kita punya recordingnya mengenai misalkan bagaimana cara setting server gitu ya, jika kita menggunakan punya recordingnya nanti bisa kita manfaatkan untuk misalkan ada orang baru nih masuk, daripada kita ulang lagi trainingnya di awal yang mana memerlukan manpower, memerlukan waktu lagi, kita bisa memanfaatkan hasil recordingnya untuk kita kasih ke orang baru tersebut untuk dipelajari. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir adalah real time monitoring. Tentu seperti layaknya CCTV untuk objek kendaraan ataupun pergerakan orang gitu ya, ini juga kita bisa pakai untuk real time monitoring activity apa yang terjadi di dalam device-device tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambarannya, jadi sisi PSR secara apa namanya 24/7 ya, memantau semua pergerakan yang ada di environment data center tersebut. Recording, semuanya terrecord, semuanya terbaca, dan juga semuanya itu bisa terpantau. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa aja yang bisa didapatkan dari hasil recordingnya? Ya, pertama dari segi level BIOS, terus juga kalau kita ngomongin KVM itu dari local connection maupun remote-nya juga itu juga bisa kita record ya. Lalu keystroke alias pencetan dari si keyboard tersebut, mouse click, mouse pergerakan mouse gitu ya, itu semuanya bisa kita pantau, kita bisa tahu juga. Audionya juga bisa kita pantau. Semua deh Bapak Ibu, jadi nggak ada lagi celah untuk misalkan cheaters gitu ya, melakukan apa di dalam data center kita, melakukan apapun di dalam device-device kita, semuanya akan termonitoring, terrecord, jadi kita tahu nih sedang terjadi apa di dalam gitu. Oke, ini juga roles ya, jadi roles-nya bisa ada super admin, bisa ada administrator, bisa ada user, policy-nya bisa kita set sedemikian rupa gitu loh. Jadi kita bisa tentukan untuk si user ini dia bisa ngapain aja di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya ini adalah slide di mana kita bisa melihat implementasi dari solusi data center-nya Aten ini sudah terjadi di mana saja. Yang pertama kita ngomongin bank terbesar ya di Indonesia itu BI, Bank Indonesia, dia membutuhkan data center yang tidak boleh ada activity di dalamnya. Gitu. Jadi benar-benar activity-nya itu adanya di luar. Kenapa? Kebayang Bapak Ibu, bank besar, bank nasional, itu datanya sangat konfidensial. Jadi kita semuanya dari ruang operator dan juga dikasih limitasi gitu loh. Itu goalnya. Nah, semuanya bisa kita kontrol hanya dalam satu manajemen. Ini sudah terjadi di Bank Indonesia. Selanjutnya adalah di Bank BNI Syariah. Nah, Bank BNI Syariah ini adalah case-nya mereka punya data center dan juga punya DRC. Jadi semuanya itu bisa dikontrol hanya dalam satu manajemen, gitu ya. Bayangin Bapak Ibu, dibandingkan harus mengirim orang ke lokasi-lokasi cabang gitu ya, yang mana memakan biaya, memakan waktu juga, transportasi juga, semuanya gitu ya. Ini bisa di-maintain hanya dalam satu dashboard di Jakarta. Bayangkan seperti itu. Bapak Ibu punya semua kontrol, nggak cuma dari headquarter, tapi juga dari cabang-cabang yang bisa dikontrol di satu tempat. Gitu. Nah, lalu ini kementerian juga mereka ingin memanage semua environment device di dalam data center mereka tanpa boleh ada orang yang masuk ke dalam, dan juga kita bisa set untuk user aksesnya dengan single sign-on untuk akses kontrolnya. Lalu selanjutnya ini di Ditjen Migas ya. Pun mereka sama,
konsep goalnya adalah zero trust data center, tidak boleh ada activity secara langsung di dalam data center, dan juga tentunya ada proteksi untuk overload protection gitu ya, itu juga mereka butuhkan, dan juga untuk aksesnya mereka ingin semuanya di satu dashboard. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan lagi ke Mbak Titi selaku MC. Terima kasih.